Dari mana, Man? Dari mana, Man? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 48, baris terakhir. Wa ammal hikmatu fi luhuqil amradi bihim ma'a kaunihim khairal bariyati wa kauni sahatihim minal uyubi bariyatan fahiya kasiratun. Adapun hikmah tentang menimpanya sakit pada para nabi, di samping keadaan para nabi itu paling baiknya makhluknya Allah, dan keadaan pribadinya mereka dari segala aib dan kekurangan, yaitu terbebas, fahiya katsiratun, maka hikmahnya yaitu banyak sekali. Minha alla ya'taqida ahadun al-uluhiyata fihim idza ra'al mu'jizati tazharu ala aydihim. Di antaranya yaitu bahwa agar tidak meyakini oleh seseorang akan ketuhanan pada para nabi apabila melihat ia akan segala mukjizat yang keluar di atas tangan mereka. Wa minha ta'zimu ujurihim wa izharu sabatihim wa sabrihim fi ta'atillah. Di antaranya yaitu membesarkan ganjaran pahala mereka, menampakkan keteguhan dan kesabaran mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha tashri'u wa ta'limu lil ibadi fi umuri dinihim wa dunyahum. Di antaranya lagi yaitu mengajarkan syariat dan membimbing bagi hamba-hamba pada urusan agama dan dunia mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang sifat ke-50 dari seluruh sifat-sifat Allah dan Rasulnya, di mana saudara yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, 41, kumpul pada asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, dan jaiz 1. 4 tambah 4 tambah 1 9, kumpul pada lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, malam hari ini memasuki lanjutan sifat terakhir dari sifat Rasul, yakni sifat jaiz Rasul. Yang namanya Rasul, kemarin kita telah bedah sifat jaiznya satu, yaitu a'rab basyariyah. Sifat jaiz Rasul itu satu, namanya a'rab basyariyah, yakni sifat-sifat manusia biasa. Rasul itu memiliki sifat manusia biasa. Kalau enggak makan, lapar. Kalau enggak minum, haus. Pergi ke pasar, masih makan, kadang sakit, dan lain sebagainya. Normal sebagai manusia. Kajian malam ini, tema kita adalah mengapa Rasul sakit, mengapa Rasul enggak makan, lapar, mengapa Rasul enggak minum, haus, mengapa Rasul menikah, mengapa Rasul pergi ke pasar beli makanan buat anak bini. Apa hikmahnya para Rasul itu tertimpa sakit, tertimpa cobaan hidup, tertimpa ujian berat? Bukankah dia kekasih Allah? Bukankah dia makhluk yang paling baiknya makhluk? Bukankah dia orang yang tidak ada aib dan kekurangannya? Ada apa di balik Rasul itu tertimpa cobaan hidup? Bila itu yang ditanya Bapak Ibu Saudara, maka jawabannya betapa banyak hikmah yang terkandung daripada sifat jaiznya Rasul, sehingga Rasul itu mengalami sakit juga, mengalami cobaan juga, mengalami ujian juga. Setidak-tidaknya ada 4 hikmah besar yang ada pada para Rasul tertimpa cobaan. Ada 4. Nampak malam hari ini moga cukup yang 4 kita bedah. Kalau enggak cukup, secukupnya saja dari 4 ini, dan pertemuan mendatang panjang umur sehat badan kita lanjutkan lagi. Apa hikmahnya Rasul sakit? Bukankah kekasih Allah? Bukankah orang yang didemenin Allah? Mengapa Rasul tertimpa musibah berat? Terusir dari kampungnya, percobaan pembunuhan berkali-kali, padahal seorang Rasul, satu di antaranya ini ngaji nggak diumumin di grup sidik ya? Diumumin? Baik. Itu yang orang wadas ini biasanya ngaji.
Iya, Pak Sugeng. Iya, nggak tahu dia bisa negur saya, nggak ada pengumuman itu. Iya, harus disampaikan teman sidik ya, ganjaran nyampeinnya, kasihan yang ditegur saya dia kalau kelewat ngajinya. Sayanya nggak punya nomor teleponnya. Jadi yang terbesar hikmah daripada tertimpanya ujian semacam sakit pada para rasul, yang terbesar satu, supaya tidak ada manusia yang menuhankan rasul. Jangan sampai ketika melihat keajaiban-keajaiban yang ada pada rasul lalu berubah, yang tadinya hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan, berubah menjadi Tuhan. Mengapa Rasul itu tertimpa cobaan, mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami ujian yang begitu berat? Supayalah orang tidak menuhankan Rasul ketika ada mukjizat yang keluar dari Rasul. Supaya orang tidak menganggap Rasul itu Tuhan. Ini yang terbesar daripada hikmah. Ada a'rad basyariyah pada para rasul. Nabi sakit, Nabi dizalimin, kadang nggak punya duit. Jadi ketika ada yang luar biasa, balik lah itu Nabi. Itu Nabi makan ongol-ongol, tahu ongol-ongol? Itu yang banyak itu. Itu manusia, bukan Tuhan. Jangan salah memandangnya. Kenapa tidak beriman sama Rasul? Salah memandang Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka berkata, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Allah abadikan komentar mereka. Mereka berkata, kafir Quraisy, ma li hadzal rasul. Rasul apaan ini? Muhammad ini kok Rasulullah ya? Begitu. Bukankah dia ya'kulu ta'am? Kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum aus, wa yamshi fil aswaq, suka pergi ke pasar beli makanan. Kok Rasul? Dia enggak tahu Rasul itu ya manusia normal, manusia. Supaya tidak disembah jadi Tuhan. Dan ini nih letak perbedaan. Kesalahan saudara-saudara kita kaum Nasrani, kesalahannya mereka kelewat cinta kepada Nabi Isa. Cintanya luar biasa kepada Nabi Isa, putra Maryam, anak Maryam alaihi wassalam. Mereka cinta sama Nabi Isa, cuma kelewat cintanya
yang tadinya Nabi Isa adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan, berubah menjadi dari hamba Tuhan, berubah menjadi anak Tuhan. Utusan Tuhan berubah menjadi Tuhan. Itu salah besar. Tidak boleh manusia menuhankan manusia. Manusia itu harus menuhankan pencipta manusia. Ini yang paling pokok, saudara. Ini yang paling penting bagi kita, saudara. Tidak boleh kita. Jadi bila datang mukjizat kepada Nabi, bulan bisa terpecah dua, pohon dipanggil sama Nabi jalan, nyamperin pohon, nyamperin Nabi. Begitu banyaklah kalau cerita mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim enggak kebakar dan seterusnya. Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu kenapa masih sakit juga? Kan kekasih Allah. Kadang dagang rugi. Loh, Rasul kok dagang rugi? Iya biasa orang dagang. Kadang untung, kadang itu mah biasa orang dagang. Normal. Orang dagang. Kenapa tertimpa itu? Supaya jangan menganggap Tuhan. Kita cinta kepada Rasulullah, kita sayang sama Rasulullah, kita demen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demennya kita sama Nabi bukan untuk dijadikan Tuhan, tapi dijadikan pintu besar, pembimbing jiwa dan raga untuk menuju kepada Tuhan. Kita jadikan Nabi sebagai penunjuk jalan supaya kita hidup terarah dan hidup terukur. Kita cinta sama Nabi kudu totalitas. Tidak bakalan iman orang tinggi keimanannya kalau tidak cintanya totalitas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Umar bin Khattab bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, di jagat raya ini, sesudah ama diri saya, ama badan dan jiwa saya, tidak ada yang saya cintai kecuali hanya engkau, wahai Nabi Muhammad." Kata Nabi, "La ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambaihi." Tidak sempurna iman seseorang sebelum aku dicintai lebih dari dia cinta sama dirinya sendiri. Umar bin Khattab bilang, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segalanya, termasuk dari diri saya sendiri. Al-ana ya Umar, sekaranglah cinta itu baru sempurna." Kecintaan kita sama Nabi Muhammad harus totalitas, bukan untuk dijadikan Tuhan, tapi untuk dijadikan penunjuk jalan menuju kepada Tuhan. Bukan untuk disembah, tapi untuk dijadikan pembimbing, guru yang membimbing kita
bagaimana cara kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi orang mulia. Tidak ada yang mulia kecuali orang yang takwa. Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu manusia adalah yang paling takwanya kepada Allah. Siapa yang paling takwa itu? Tidak ada lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia yang paling mulianya manusia, sebab dia paling takwa kepada Allah. Meski begitu mengalami sakit. Nabi sakit, Nabi wafat. Normal manusia, yajuzu lin nabi ma yajuzu li ghairihi. Boleh menimpa bagi nabi apa yang menimpa bagi umumnya manusia. Wong dia sendiri manusia. Tidak boleh kita menyembah nabi. Maka seorang Nasrani ditanya, kenapa Anda menyembah Nabi Isa alaihi salam? Dia jawab, Isa itu bisa ngidupin orang mati. Bisa ngidupin yang mati jadi hidup. Ditanya, berapa orang yang dihidupin Nabi Isa? 4 orang doang. Enggak banyak, enggak. Anda kenal Nabi Jirjis? Begitu. Ada Nabi namanya Jirjis, seorang Rasul di luar Rasul 25. Orang Nasrani tahu ini. Jirjis apa di antara mukjizatnya? Yo, bisa ngidupin orang mati. Berapa orang yang dihidupin Jirjis? 70 orang. Tinggian mana? 4 sama 70. Kalau mau nyembah ngidupin, ono Jirjis saja yang banyakan dibanding yang 4. Jawab lagi, karena dia lahir tidak ada ayah. Bukankah ini luar biasa? Ada yang luar biasa lagi. Enggak ada ayah, enggak ada ibu. Adam, Nabi Adam enggak ada ayah, enggak ada ibu. Nabi Isa biar enggak ada ayah masih ada ibu. Nabi Isa. Kalau mau ngomongin hebatan ada. Kalau mau nyembah ada aja. Kadang bertahan dalam sebuah kekeliruan, itu yang menyebabkan tidak meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah itu kita harus jadikan teladan, contoh, panutan, ikutan. Jangan menuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana orang-orang yang maulid itu mengelu-elukan Nabi Muhammad, mengagung-agungkan Nabi Muhammad, mengidola-idolakan Nabi Muhammad? Apakah itu tidak menjadi syirik? Maka kita harus fahami pada bagian ini bahwa sepanjang kita mengagungkan Rasulullah tidak
menuhankan Rasulullah, silahkan puja-puji Nabi Muhammad. Yang penting jangan menganggap Tuhan, tapi tetap Abdullah wa Rasulullah. Nabi Muhammad hamba Allah, Rasul Allah. Kata Imamul Busiri, madda'athun nasara fi nabiyihimu wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin wansub ila dhatihi ma syi'ta min karami. Tinggalkan, hindarilah apa yang dilontarkan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Awas, jangan kayak orang Nasrani kepada Nabi Isa. Apanya? Cintanya yang tadinya menganggap Nabi Isa hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan. Jangan itu. Jangan kayak orang Nasrani menuhankan nabinya. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Silahkan Anda puja-puji Nabi Muhammad sepuas-puas Anda. Yang penting jangan menuhankan Nabi Muhammad. Maka Nabi sampaikan, la taturuni kama attaratin nasara wal yahud. Jangan Anda mengkultuskan aku seperti Yahudi dan Nasrani. Maknanya bukan jangan memuji Nabi, tapi jangan menuhankan kanjeng Nabi. Puji kita. Tidak ada manusia namanya yang disebut oleh makhluk Allah sejagat raya 24 jam gak berhenti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No di adzan. Orang timur adzan jam 10 tuh adzan. Orang Papua dohor jam 10 dia dohor. Kalau kita ya dia sih dohor juga. Kita mau baru kalau di sono mah di jam 12 sono mah gitu. Jam 12 kita mau baru jam 10. Kita mau dia adzan di Papua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai dia masjid sebelahnya terus jalan. Orang pada adzan, Muhammad lagi, Muhammad lagi. Dari itu aja Indonesia disebut nama Muhammad 3 jam tuh. Dari dohor belum kelar dohor udah asar. Kita dohor di sono asar. Barakah ini negeri, perputaran adzannya paling banyak. Nama Muhammad disebut. Itu di adzan doang. Sedunia. Ini kita malam, Amerika siang. Sekarang nama Muhammad nggak berhenti seputaran bumi. Semuanya disebut-sebut. Mana ada orang yang disebut-sebut 24 jam oleh makhluk Allah seperti disebut-sebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dia Rasulullah, utusan Allah, manusia.
sakit. Nabi Nabi kok iya manusia. Nabi sakit, demam. Jadi, tapi Nabi luar biasa. Iya, meski dia luar biasa, tetap saja kodratnya manusia. Manusia punya nyawa. Punya nyawa itu bakalan mati. Ya Nabi meninggal dunia, normal lah. Normal. Manusia begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang punya nyawa mati. Maka ketika ada yang mati, enggak heran. Apalagi orang biasa, hobinya mancing mulu, mancing, mati. Biasa. Orang Nabi aja yang kekasih Allah mati. Biasa. Inilah hikmah pertama. Kenapa Rasul itu tertimpa ujian? Kenapa Rasul itu mengalami sakit, mengalami lapar, mengalami ini? Sebab dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Sama aja jagoan kayak di kampung kita. Ada jagoan hebat. Ya Allah, waktu sakit gigi nangis. Nangis nggak kira-kira? Nangis. Biar kata jagoan juga ngebet. Begitu. Loh kok jagoan? Manusia. Dia emang dikata sakit gigi nggak sakit, cenut-cenutnya itu sakit. Biar kata dia jagoan, kalau belum makan mah telat makan, gemet. Lo gemeter, emang apa itu jagoan? Belum makan. Jagoan begitu, iya sama. Kalau kagak makan ya lapar. Jadi jangan menuhankan Nabi. Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu hamba Tuhan yang paling nurutnya kepada Tuhan. Tetap saja dia manusia. Jangan disembah. Satu. Kedua, ta'zimu ujurihim. Kenapa Nabi mengalami penderitaan, sakit? Nabi Isa miskin, ya Allah, nggak ada orang miskin sedunia semiskin Nabi Isa, nggak ada. Bapak nggak punya. Kita mah nih, biar kata miskin, punya bapak nggak? Punya tuh. Satu. Dua, Nabi Isa anak nggak punya. Punya anak nggak? Enggak. Borong anak, bini nggak punya. Nabi Isa nggak punya bini. Kalau kita mah biar kata nih nggak punya anak, bini mah punya. Kita kayaan kita. Tapi kita mah Nabi Isa lah kekasih Allah, dia tinggi tuh nggak punya anak, nggak marah-marah sama Allah. Bini aja nggak punya. Nabi Isa rumah nggak punya. Nabi Isa nggak punya duit buat ngontrak. Kita mau biar kata rumah nggak punya, ngontrak mah bisa. Punya rumah walaupun itu kita. Nabi Isa enggak. Baju punya satu-satunya di badan. Nabi Isa bajunya enggak kebeli baju yang lain. Tapi kita biar dikata orang miskin nih, ya Allah baju ini belum termasuk seragam Siddiqian nih, belum. Punya enggak? Sama seragam Riyadhus Shalihin ada seragam ini? Wah ada, wassalam. Tuh
Biar kata kita baju, punya nggak kita? Banyak nggak? Wah, banyak banget. Nabi Isa miskin kayak begitu, ya Allah, tahajudnya rajin banget. Padahal baju punya tuh, bini ora punya, anak apalagi, tahajud rajin. Lah kita rumah ada walau ngontrak, bini ada kan, anak ada kita, lalu baju banyak, malam ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu. Apa yang mau dibanggain? Dia kekasih Allah, tapi cobaannya berat. Nabi Zakaria alaihissalam dikejar-kejar sama umatnya mau dibunuh, nyelip di pohon. Tuh pohon tuh ngebelah, pohon gede, pohon beringin. Orang kita nyebutnya itu pohon angsana. Tahu angsana? Ah, iya baik. Tuh pohon angsana, gede. Maka Allah bilang sama Nabi Zakaria, Zakaria kau masuk dalam pohon. Itu pohon ngebelah kayak ada pintunya. Begini kan pohon bungkul, buka. Maka Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, tutup. Dikejar-kejar Yahudi, enggak ketemu. Mau ada dalam pohon. Emang dasar iblis bilang nih. Dia bilang nih, ada detektornya bunyi. Iblis di dalam, dipotong. Maka orang kampung bilang, tuh pohon angsana berdarah, ada darahnya Nabi Zakaria. Begitu kata dia, begitu ada getahnya, begitu dipotong badannya. Biar kata kita susah ngalamin pandemi, kan kagak dipotong. Kita mah badannya masih hidup, alhamdulillah. Biarkan itu pandemi. Emang virus corona itu sama umat Islam itu deket banget. Corona kalau sama umat Islam kayak begitu corona. Begitu nih udah dibilang kata sebagian orang, Maret April corona meningkat, puasa Idul Fitri. Jadi corona tuh lama begitu tuh datang lagi begitu. Tapi kalau Nataru nggak ada. Iya, jadi corona tuh tahu kapan dia ada, kapan dia nggak ada. Itu bisa begitu corona, begitu. Setiap mau hari besar umat Islam, corona ada banyak. Kalau hari besar agama lain mah enggak ada. Jadi corona itu kadang ada kadang kagak. Begitu saudara. Kenapa Nabi ngalami cobaan? Di antaranya membesarkan ganjaran pahala mereka. Orang paling dekatnya Allah aja dapat cobaan. Orang paling dekat sama Allah itulah Nabi dan Rasul. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsal. Orang yang paling beratnya orang cobaannya adalah para nabi, sebawahnya.
cobaannya berat. Nabi untuk apa? Ngalamin sakit. Kan ibadahnya sampai kakinya bengkak. Ngapa sakit? Banyakin ganjaran mereka. Orang dapat cobaan tuh ningkatin ganjaran. Biar banyak ganjaran. Biar banyak. Jadi ganjarannya besar, pahalanya besar. Sebab ganjaran pahala itu berbanding lurus dengan cobaan. Kayak kena wabah begini, cobaan. Biar kita ganjarannya gede, nyontolah Nabi. Begitu. Begitu kita nggak bolehlah muslim kalah sama bulu ketek. Tahu bulu ketek nggak? Dijepit-jepit hidup. Dijepit tuh. Dijepit hidup nggak? Hidup. Tuh dijepit-jepit tuh. Mana tinggalnya di daerah asem banget. Masa iya pulang ngaji ini, coba aja temennya angkat tangannya, ente jilatin, gak percaya mah. Iya, tinggal di daerah asem, dijepit-jepit, masa kita umat Islam, umatnya Nabi, kita tukang ngaji, diuji biasa, kudu hidup, jangan takut, normal hidup. Ujian bukan untuk menghinakan kita, tapi ujian untuk membesarkan ganjaran pahala kita dan meninggikan derajat kita. Itu ujian. Wa idharu sabatihim masabrihim. Ujian menampakkan bagaimana teguhnya para nabi, sabarnya para nabi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngalamin sakit, enggak merintih-rintih Nabi. Enggak kayak kita, puyeng dikit aja. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Yang mana orangnya? Itu begitu coba. Dikit doang. Enggak separah Nabi Ayub, badannya pada penyakitan kayak begitu. Tapi kita kurang sabar dalam taat kepada Allah. Kurang. Nih kalau mau jujur, pandemi ini cakep ngedidik kita. Waktu hidup normal kita seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Maka kita dituntut dalam hidup keterbatasan kayak sekarang, dituntut happy oleh Allah. Kan ujiannya dari Allah. Maka waktu diuji dengan gampangnya rezeki kita senang, maka diuji dengan cobaan kayak begini, jiwa kita juga harus senang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita bagaimana kita, apakah dalam kelompok orang yang terbaik sikapnya dalam keyakinan pada takdir. Takdir ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk, ada takdir enak, ada takdir enak, ada takdir menyenangkan, ada takdir memusingkan. Tapi semua itu datangnya dari Allah, maka dituntut kita senang. Jangan marah-marah. Jangan ampe kita berkata, Tuhan, salah gue apa? Gue udah tahajud, gue udah sholat duha, jarah wali gue datengin, tapi ngapa masih begini aja?
Ada nggak yang kayak begitu? Wah, nggak ada. Alhamdulillah. Ini jangan kita. Udah kita Tuhan kayak karyawan kita. Kita mau maki-maki dia. Paling hebatnya aja kita sok suci. Tuhan kotor dan jahat. Buang pikiran ini. Allah tuh maha baik. Dalam kondisi pandemi kayak begini, kita masih dikasih hidup. Banyak yang ahli ibadah, mati dia. Kita enggak. Masih dikasih makan sama Allah. Makan apa aja nikmat. Belum di Telaga Sampiran tuh sama cerek. Belum masuk cerek. Bang, tahu cerek nggak? Tahu. Iya, belum termasuk. Sama kopi bambu kuning. Tahu nggak? Waduh. Itu coba saudara. Kita belum apa-apa. Para nabi ujiannya berat. Maka ujian yang menimpa mereka padahal kekasih Allah, apalagilah kita. Kekasih Allah juga bukan. Ibadah kita beda-beda tipis sama Nabi. Kalau mereka mah sedikit-sedikit ibadah, dikit-dikit ibadah, dikit-dikit ibadah. Kalau kita, kalau ibadah dikit-dikit, tipis. Kalau mereka dikit-dikit ibadah, dikit-dikit ibadah mereka. Kalau kita, kalau ibadah dikit-dikit, tipis. Tinggian mereka yang ahli ibadah tapi sama ngalamin sakit, ngalamin nggak punya, ngalamin nggak ada. Ini normal dalam hidup. Ujian demi ujian itu biasa. Orang hidup itu begitu. Untuk apa Nabi yang begitu kekasih Allah kena musibah juga? Perang sampai berdarah, gigi patah gigi. Meninggikan ganjaran pahala mereka. Jadi kadang dagang rugi itu karena kita nggak bisa dapat tinggi derajat kecuali lewat pintu itu dikasih kadang rugi. Kadang sakit, untuk apa kita sakit? Iya, kalau kita bukan untuk banyakin ganjaran, uang kelasnya bukan tukang ibadah. Sakit kita mau untuk ngapusin dosa. Emang kudu dibakar. Ya biar dosa kita rontok. Jadi cobaan itu bukan untuk menghinakan kita, tapi untuk memuliakan kita. Mana lagi hikmahnya Nabi tertimpa cobaan, sakit dan seterusnya? At-tasyri'ah. Nabi mengajarkan syariat. Maka Nabi ajari kalau kita sakit baca doa. Adalah doa-doa Nabi kalau sakit. Suruh baca, besok orang sakit suruh doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Jadi kalau sakit Nabi berobat, nyari daun-daunan berobat. Bahasa kitanya ke apotik. Zaman dulu kan belum ada senturi zaman Nabi, ya kan. Begitu. Apalagi toko budi di Bayoran. Tahu toko budi kan? Itu belum ada. Belum ada.
Kalau si Taufik sudah maju ke depan, mana yang saya suruh sudah, ini ngaji belum selesai mengaji rahmat. Mana yang saya suruh sudah, ya ujian dah. Dan dua dulu dah. 3 aja nggak ada 4 nih, besok dah. Kalau Taufik udah ada, mana yang saya suruh sudah. Itu begitu. Izin dulu di panitia bangun ngirim kalender, mau dijelaskan. Oh baik. Segini ngaji kita, wallahu alam.